Loh, warisan ini duit nemu ya. Duit nemu. Jadi rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki yang dicari itu kayak kita kerja. Tapi rizki yang mencari tahu-tahu ditelepon, bapak mati. Oh, bapak mati, warisan nih. Itu ya. Itu rizki yang mencari kita, ndak ono kerja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti penjelasan dari Ustadz Syafiq di depan, ternyata warisan itu bagian dari harta yang tidak disangka-sangka ya. Nah, saking tidak disangka-sangkanya, kadang kita sampai lupa mempelajarinya. Berkaitan dengan warisan ini gimana sih cara membaginya? Apalagi kalau hartanya itu jatuhnya tergabung antara harta suami dan istri. Baik itu dalam bentuk tabungan atau bentuk harta lainnya, gimana cara membaginya? Kebetulan pembahasan ini adalah pertanyaan dari seorang jemaah Ustadz Syafiq pada saat itu. Dan berikut penjelasannya. Tabungan itu uangnya siapa? Oh, jadi ibu kerja sama suami, uangnya ditabung bareng-bareng. Punya siapa rumah itu? Oke, berarti punya berdua. Nah, ketika suami meninggal atau ibu meninggal? Suami meninggal. Ketika suami meninggal, yang waris itu yang uangnya suami. Kalau itu kan uangnya dua orang. Umpamanya uang itu 100 juta anggap. Punya milik dua orang. Berarti yang waris itu dipersentasekan. Punya suami kira-kira masuk rumah itu 60%. Berarti yang 60 juta warisan. Yang 40 juta punya ibu. Karena dalam Islam itu dihargai hak milik. Suami punya harta, istri punya harta. Sebaliknya, kalau ternyata istrinya yang meninggal dunia, berarti kan warisan istrinya, berapa milik istrinya? 40%, 40 juta. 40 juta inilah yang warisan. Suami dapat bagian berapa, anak-anak dapat bagian berapa. Seperti itu. Dan ini penting juga jamaah, karena kadangkala ada orang tua yang nggak bagi waris. Karena merasa uangnya dia. Ibu umpamanya ya, suaminya meninggal dunia. Rumah itu padahal rumahnya suami sama istri. Iya kan? Kemudian sang ibu loh, mosok didol ibu sedek gini. Loh, haknya ibu itu cuma separuh. Separuhnya itu haknya ahli waris gitu loh. Jadi yang dibagi itu yang milik ahli waris. Loh iya, memang yang dibagi itu yang bapak, yang punya bapak. Loh, warisan ini duit nemu ya. Duit nemu. Jadi warisan ini bukan karena saya kerja ndak ono, mau oleh titik, oleh akeh. Itu gelem alhamdulillah, ndak gelem ya sudah. Jadi rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki yang dicari itu kayak kita kerja. Tapi rizki yang mencari tahu-tahu ditelepon, bapak mati. Oh, bapak mati, warisan nih. Itu ya. Itu rizki yang mencari kita, ndak ono kerja. Jadi kalau anak-anak bicara dapatnya sedikit, ya memang bagian warisan itu yang punyanya bapak. Yang bagiannya ibu ya nunggu ibu meninggal dunia. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika harta tersebut atas nama suami atau istri? Berikut penjelasannya. Oh, atas nama itu tidak jadi hak milik. Kadangkala kan kita beli mobil ya, masih atas nama orang lain, bukan milik orang lain, tetap punya anak, cuma belum dibalik nama. Atau kalau rumah memang sang suami ngatakan wis atas namamu, mau seperti itu. Tapi kalau itu diberikan kepada ibu, umpamanya iki tak atas namakan dirimu sebagai hadiah dari aku, berarti bukan warisan. Itu hadiah dari suami kepada istrinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika harta tersebut ingin dibagikan kepada anak yang tidak dibagikan ke seluruhnya, hanya sebagian anak saja? Boleh atau tidak ya? Berikut penjelasannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau orang tua mau ngasih sama anaknya harus adil. Anaknya dua-duanya harus dikasih. Tiga. Tapi Ustadz yang satu ini bandel, nggak ada urusan. Dia mau bandel, kita harus berlaku adil orang tua. Karena kalau tidak akan menyebabkan keributan di anak-anak itu. Kecuali ibu ngomong sama anak-anaknya, ngatakan, nak, ibu kepingin ngasih ke adikmu yang paling cilik, ridho awakmu. Jadi minta keridhoan anak-anaknya. Kalau anaknya enggak lah bu, aku juga butuh duit ini itu, ya sudah. Memang kalau bicara pemberian orang tua kepada anaknya harus adil. Seperti itu. Sedikit atau banyak harta waris bisa jadi malapetaka jika kita minim pengetahuan tentangnya.
Karena cepat atau lambat, waktu itu akan tiba tanpa ada notifikasi sebelumnya. Waktu terus berdetak, jangan sampai terlambat untuk memahaminya.